tadi? Aduh, kenapa ya hafalan itu susah banget? Mana besok ujian lisan lagi? Gimana ya? Udah. Jadi dewasa ku kira menyenangkan, tapi ternyata sulit dan melelahkan. Jika waktu bisa putar kembali, kan ku nikmati setiap detik. Mana perginya masa-masa yang indah. Kenapa ya aku nggak bisa ngafalin materi? Apa aku nggak pintar? Halo semuanya, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas intelijensi dalam psikologi pendidikan. Secara umum, intelijensi adalah kemampuan mental seseorang untuk belajar dari pengalaman, berpikir secara rasional, dan memahami konsep bahkan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Sekarang, yuk kenalan sama tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam konsep intelijensi. Yang pertama ada Carlo Spearman. Beliau menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan umum yang mempengaruhi seluruh aktivitas mental disertai kemampuan khusus pada bidang tertentu. Yang kedua ada Raymond Bernard Cattell. Intelijensi terdiri dari dua jenis kemampuan, yakni berpikir logis dan pengetahuan itu dari pengalaman. Dan yang terakhir ada Howard Gardner, yakni kemampuan menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam berbagai konteks budaya. Nah, kita ke tokoh yang pertama, itu ada Carlo Spearman. Jadi, beliau ini membaginya menjadi dua, ada faktor general sama faktor spesifik. Nah, untuk faktor generalnya itu merupakan kecerdasan umum yang mempengaruhi itu semua kemampuan seseorang. Misalkan, anak pandai biologi, biasanya tuh dia lebih mudah memahami matematika atau bahasa, karena didukung faktor G, faktor general yang tinggi. Sementara ada yang namanya faktor spesifik. Nah, faktor spesifik ini kemampuan khusus yang muncul pada bidang tertentu. Misalnya, siswa itu pandai menggambar dan melukis, tetapi dia kurang kuat dalam pelajaran akademik seperti matematika, biologi, seperti itu. Nah, tokoh yang kedua itu ada Raymond Cattell. Jadi, tokoh selanjutnya ini, dia tuh membagi intelijensi itu menjadi dua jenis. Yang pertama ada intelijensi cair atau fluid intelligence. Jadi itu tuh kemampuan seseorang memecahkan masalah baru tanpa perlu pengalaman. Jadi misalkan dia mencoba cara baru untuk menggunakan laptop, meskipun dia tuh belum pernah pakai laptop sebelumnya. Dan kayaknya intelijensi ini tuh kayaknya udah muncul di Gen Z ya, karena Gen Z apa-apa bisa sendiri gitu, apalagi menggunakan smartphone. Nah, yang kedua itu ada intelijensi kristal. Jadi, kristal intelijensi ini kemampuan yang berasal dari pengalaman hidup ataupun pendidikan yang sudah ia dapat gitu. Contohnya, misalkan mengajari adik cara berhitung dengan menerapkan metode yang pernah ia dapatkan. Jadi, dia kayak ngasih cara cepatnya gitu ke adiknya karena dia udah pernah ngerjain ini gitu. Nah, kita ke tokoh yang terakhir, itu ada Howard Gardner. Jadi, Gardner ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya diukur berdasarkan IQ, tetapi terdiri dari berbagai jenis kecerdasan. Nah, inilah yang biasa dikenal dengan teori multiple intelligence. Menurut Gardner, setiap anak itu pasti punya kecerdasannya masing-masing. Dan tidak semua kecerdasan itu bisa dilihat dari nilai akademik, dari misalkan nilai matematikanya, nilai bahasanya gitu. Tapi ada kecerdasan lainnya gitu, seperti yang dipaparkan oleh Gardner, bahwa kecerdasan lainnya itu sebenarnya ada 9 guys, tapi yang beliau paparkan ini ada 8. Yang pertama itu ada yang namanya kecerdasan musikal, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, visual spasial, naturalis, logis, dan verbal. Nah, jadi dengan teori ini kita belajar bahwa semua orang itu sebenarnya punya loh kecerdasannya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak ada orang bodoh, nggak ada orang nggak pintar. Mereka cuma belum nemu kecerdasannya gitu.
belajar banyak ya hari ini. Tapi satu hal yang mau aku bicarakan, bahwa setiap orang itu unik. Mereka punya kecerdasannya masing-masing. Mungkin kamu lebih kuat di logika dan kamu lebih jago komunikasinya. Mungkin juga aku lebih kreatif di bidang seni. Atau mungkin aku lebih jago memahami orang lain. Yang terpenting itu kamu mau terus belajar, berkembang, dan terus mencari apa potensi yang ada di dalam diri kamu. Jadi, teruslah percaya diri karena setiap langkah yang kamu ambil itu bagian dari perjalanan kamu menemukan dirimu yang lebih baik dari hari ini. Sekian dari aku, Nicila Sarandur Fadila, 250 100 34 123. Terima kasih. Bye.